sanggahan ya dapat diterima oleh panitia seleksi ketika kesalahan itu memang berasal dari panitia seleksi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman guru semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan informasi terkait maksud dari masa sanggah ya pada seleksi ASN PPPK untuk jabatan fungsional guru tahun 2022. Ini penting teman-teman ketahui sebagai pemahaman teman-teman ketika teman-teman ingin mengajukan sanggahan pada saat masa sanggah telah dibuka. Jadi silakan teman-teman simak penjelasan saya sampai akhir ya. Oke, langsung saja ya. Jadi berdasarkan jadwal seleksi guru ASN PPPK tahun 2022, masa sanggah itu berlangsung dari tanggal 18 sampai dengan 20 November tahun 2022. Ini artinya berlangsung selama 3 hari ya, 18, 19, dan juga 20. Nah, sekarang kita pahami dulu ya, masa sanggah itu apa ya. Jadi berdasarkan Peraturan Menpan RB RI nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Kita ke bab 1 ya. Oke, bab 1, ketentuan umum. Pasal 1, kita langsung ke bagian 14 ya, ini ya. Jadi pada bagian 14, ini disebutkan, masa sanggah adalah waktu pengajuan sanggah yang diberikan kepada pelamar untuk melakukan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi ya. Baik seleksi administrasi maupun seleksi kesesuaian ataupun seleksi tes ya, seperti itu. Kemudian bagian 15 dijelaskan lagi, sanggahan adalah pendapat lain terhadap keputusan hasil seleksi yang diajukan oleh pelamar kepada panitia seleksi. Jadi pada bagian 14 dan 15 ini dijelaskan secara umum ya, arti dari masa sanggah dan juga sanggahan. Kemudian kita ke bagian yang penting ya. Sekarang kita ke bagian 6, pengumuman hasil seleksi dan masa sanggah hasil seleksi. Kita langsung ke paragraf 2 ya, masa sanggah hasil seleksi. Pada pasal 40 ayat 1 ini dijelaskan ya, dalam hal setelah dilakukan pengumuman hasil seleksi, terdapat pelamar yang keberatan terhadap hasil keputusan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat 4, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 hari setelah pengumuman hasil seleksi. Jadi teman-teman diberikan waktu selama 3 hari ya untuk mengajukan sanggahan. Kemudian ke ayat 2, di sini panitia seleksi PPPK JF Guru Kemendikbudristek dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar. Jadi panitia seleksi teman-teman ya, ini berhak menerima atau menolak sanggahan yang teman-teman ajukan ya, dengan syarat ataupun alasan tertentu. Mungkin nanti ada penjelasan juga dari panitia seleksi ya. Kemudian kita ke bagian yang paling penting ya teman-teman, ayat 3 ini. Panitia seleksi PPPK JF Guru Kemendikbudristek dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar. Jadi sanggahan teman-teman diterima oleh panitia seleksi itu dengan syarat kesalahan itu berasal dari panitia seleksi ya. Misalkan teman-teman sudah mengisi data diri sesuai dengan KTP, kemudian mengisi nilai IPK sudah sesuai dengan transkrip nilai ya. Tetapi di sistem ya panitia seleksi itu terbaca tidak sesuai. Nah, di situ teman-teman mengajukan sanggahan dan kemungkinan sanggahan teman-teman akan diterima ya, karena kesalahan itu berasal dari panitia seleksi ya, bukan berasal dari teman-teman. Tetapi sebaliknya teman-teman, kalau teman-teman menuliskan misalkan data diri tidak sesuai ya, atau ada kesalahan dalam penulisan identitas sehingga tidak sesuai dengan KTP ya, ataupun kita menuliskan IPK ya, salah angka dan juga tidak sesuai dengan transkrip nilai, itu kemungkinan besar sanggahan teman-teman ditolak ya, atau tidak diterima karena itu kesalahan berasal dari pelamar, berasal dari teman-teman, bukan berasal dari panitia seleksi. Makanya teman-teman, saran saya sebelum teman-teman mengupload dokumen ataupun dari tahap awal ya mengisi identitas, itu harus teliti ya teman-teman, jangan sampai ada kesalahan, karena ketika teman-teman sudah resume maka data diri teman-teman tidak akan diperbaiki lagi ya, otomatis ada kesalahan satu saja ya,
dan data itu ya yang teman-teman isi tidak sesuai dengan uploadan dokumen teman-teman, maka itu otomatis sanggahan teman-teman itu sudah dipastikan tidak akan diterima ya. Jadi seperti itu ya teman-teman, maksud dari ayat 3 ini ya. Jadi sanggahan ya dapat diterima oleh panitia seleksi ketika kesalahan itu memang berasal dari panitia seleksi ya. Tapi kalau kesalahan itu berasal dari pelamar ya atau dari teman-teman, maka otomatis sanggahan itu tidak akan diterima atau ditolak ya teman-teman. Kemudian di ayat keempat ya, ini dijelaskan dalam hal menjawab sanggahan sebagaimana dimaksud ayat 2, panitia seleksi PPPK JF Guru Kemendikbudristek dapat berkonsultasi dengan panitia seleksi instansi daerah. Kemudian ayat kelimanya, dalam hal panitia seleksi PPPK JF Guru Kemendikbudristek menerima alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, melaporkan kepada Ketua Panselnas untuk mendapatkan persetujuan perubahan pengumuman hasil akhir seleksi. Kemudian di ayat 6-nya, panitia seleksi PPPK JF Guru Kemendikbudristek dan panitia seleksi instansi daerah berdasarkan persetujuan Ketua Panselnas sebagaimana dimaksud pada ayat 5, mengumumkan ulang hasil akhir seleksi paling lama 7 hari setelah berakhirnya waktu pengajuan sanggah ya. Jadi seperti itu ya teman-teman, maksud dari masa sanggah ataupun sanggahan yang tertera di jadwal seleksi PPPK guru ya. Jangan sampai teman-teman tidak memahami masa sanggah ini ya. Semoga data teman-teman itu sudah benar ya, sesuai dengan data yang diupload ya, dan juga tidak ada permasalahan ya. Karena memang ketika teman-teman menekan tombol resume ya, itu otomatis data teman-teman tidak bisa diperbaiki lagi ya. Jadi semoga pada hasil seleksi administrasi nanti teman-teman semuanya dapat lulus dan dapat ikut seleksi ke tahap berikutnya ya. Demikian penjelasan yang saya berikan ya, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel saya dapat berkembang lagi. Bagi yang sudah subscribe ya, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.